Kabar mengejutkan datang dari kancah sepak bola tanah air. Jagat maya mendadak meledak setelah muncul laporan bahwa Shin Tae-yong atau STY akan kembali menahkodai skuad Garuda. Kabar ini bak oase di padang pasir bagi para pendukung setianya yang rindu dengan tanan dingin pelatih asal Korea Selatan tersebut. Setelah sempat hengkang dan posisinya digantikan oleh John Herdman, STY disebut-sebut telah mencapai kesepakatan prinsip dengan PSSI untuk sebuah proyek jangka panjang baru. Proyek U23 atau generasi emas U17. Pertanyaan besarnya adalah, di mana Coach Shin akan ditempatkan? Berdasarkan bocoran yang beredar, ada dua skenario besar yang sedang disiapkan. Opsi 1, menangani timnas U23 atau misi Olimpiade. Banyak pengamat memprediksi STY akan memegang kendali timnas U23. Mengingat kedekatannya dengan pemain-pemain muda, STY dianggap sosok paling tepat untuk mematangkan transisi para pemain muda menuju level senior, terutama untuk mengejar target kualifikasi turnamen besar di masa depan. Opsi 2, arsitek generasi baru U17. Namun, ada kejutan lain. Kabarnya PSSI ingin STY membangun fondasi dari bawah dengan memegang generasi baru timnas U17. Dengan visi bermainnya yang modern, STY diproyeksikan untuk membentuk karakter Garuda muda sejak dini agar siap bersaing di level dunia dalam 4-5 tahun ke depan. Meski atmosfer kembalinya STY sudah sangat terasa, terutama setelah ia terlihat kembali intens berkomunikasi dengan beberapa pilar timnas, kita masih harus menunggu rilis resmi dari PSSI. Menurut kamu gimana, Sob? Apakah STY lebih cocok memegang kendali U23 untuk hasil instan atau membangun timnas U17 dari nol untuk investasi masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bukan sekedar naturalisasi. BP tekankan kualitas Eropa sebagai kunci timnas di Piala Asia 2027. Ekspektasi publik terhadap timnas Indonesia di bawah komando pelatih asal Inggris, John Herdman, kian membumbung tinggi. Namun, di tengah optimisme tersebut, legenda sekaligus ikon sepak bola tanah air, Bambang Pamungkas BP, memberikan catatan kritis sekaligus konstruktif bagi masa depan skuad Garuda. BP menegaskan bahwa untuk benar-benar bisa duduk sejajar dengan raksasa Asia dalam turnamen bergengsi Piala Asia 2027, strategi pengembangan pemain harus dielevasi ke level yang lebih serius. Naturalisasi bukan sekedar kuantitas, tapi kualitas. Dalam sebuah kesempatan, BP memberikan pandangan bahwa kehadiran pemain naturalisasi masih menjadi instrumen penting dalam percepatan prestasi. Namun, ia memberikan penekanan khusus pada label Grade A. Baginya, pemain yang didatangkan haruslah mereka yang berkompetisi di kasta tertinggi liga-liga top dunia. Komunitas tidak bisa lagi hanya bicara soal partisipasi. Jika John Herdman ingin Indonesia bersaing di level dunia dan turnamen besar seperti Piala Asia 2027, maka menambah pemain naturalisasi berlabel Grade A adalah hal yang wajib hukumnya, tegas BP. Dua sektor krusial, tengah dan depan. Secara spesifik, BP menyoroti dua area yang dianggap sebagai jantung dan ujung tombak permainan. Menurutnya, meskipun lini pertahanan Indonesia saat ini sudah mulai solid dengan hadirnya pemain-pemain tangguh, kreativitas dan daya gedor masih menjadi pekerjaan rumah besar. Lini tengah, the engine room. BP melihat perlunya sosok jenderal lapangan tengah yang mampu menjaga sirkulasi bola dan memiliki visi bermain kelas dunia untuk mengatur tempo saat ditekan lawan kuat. Lini serang, the goal getter. Masalah klasik penyelesaian akhir menjadi perhatian utama. BP mendorong pencarian striker keturunan yang memiliki naluri membunuh di kotak penalti dan pengalaman menghadapi bek-bek tangguh di level internasional. Piala Asia 2027 ujian nyata John Herdman. Target besar di tahun 2027 bukan sekedar lolos fase grup. BP menilai bahwa dengan tangan dingin John Herdman, Indonesia punya potensi besar, asalkan didukung dengan komposisi skuad yang mumpuni. Level Asia itu sangat kompetitif. Jepang, Korea, dan negara-negara Timur Tengah tidak akan memberi ruang sedikit pun. Oleh karena itu, skuad depth kita di posisi vital, tengah dan depan harus diisi oleh pemain yang punya jam terbang tinggi di level elit. Tambahnya, pernyataan Bambang Pamungkas ini seolah menjadi pengingat bagi PSSI dan tim kepelatihan bahwa waktu menuju 2027 tidaklah lama.
Proses identifikasi, pendekatan, hingga administrasi pemain grade A membutuhkan waktu yang matang agar sinergi di dalam lapangan bisa terbentuk sebelum peluit pertama Piala Asia dibunyikan. Kini, bola ada di tangan John Hartman dan manajemen timnas. Apakah akan mengamini saran sang legenda untuk melakukan perburuan pemain grade A atau tetap percaya dengan fondasi skuad yang ada saat ini? Ambisi besar, tantangan baru. Pasca perjuangan di kualifikasi Piala Dunia dan ajang FIFA Series Maret lalu, Timnas Indonesia kini menatap jendela FIFA Matchday Juni 2026 dengan satu target utama, memperbaiki ranking FIFA. Saat ini, skuad Garuda tertahan di posisi 122 dunia. Pertanyaannya, siapa lawan yang paling ideal untuk membawa kita terbang lebih tinggi di bulan Juni nanti? Update ranking FIFA per 1 April 2026 menunjukkan Indonesia mengalami penurunan tipis ke posisi 122 dunia setelah kekalahan dari Bulgaria di FIFA Series. Meski begitu, performa anak asuh John Hartman dinilai semakin padu. Pelatih asal Inggris ini punya tugas berat untuk mengembalikan tren positif. Kabar baiknya, PSSI melalui Badan Tim Nasional BTN mengonfirmasi bahwa komunikasi dengan calon lawan sudah mulai membuahkan hasil. Sumarji menyebutkan bahwa kriteria lawan kali ini adalah tim-tim kuat yang tidak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Strategi ini diambil agar Indonesia bisa berhadapan dengan tim yang punya ranking lebih baik, namun secara level permainan masih kompetitif. Sejauh ini, satu negara dari kawasan Asia dikabarkan sudah memberikan sinyal positif. Mengingat slot FIFA Matchday Juni berlangsung antara tanggal 1 hingga 9, 2 pertandingan uji coba sedang dipersiapkan untuk memaksimalkan raihan poin. Siapa yang cocok? Lawan di posisi 90 hingga 100 besar dunia adalah target yang realistis. Jika Indonesia berhasil menumbangkan tim di posisi tersebut, lonjakan poin akan sangat signifikan. Kemenangan di bulan Juni bukan sekedar angka, tapi juga modal kepercayaan diri sebelum menghadapi turnamen-turnamen internasional di akhir tahun nanti. Perjalanan menuju 100 besar dunia memang terjal, tapi dengan racikan strategi Hartman dan dukungan penuh supporter, bukan tidak mungkin bulan Juni menjadi momentum kebangkitan Garuda.